1, 2, 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini lagi. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran saat materi berlangsung. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya ke teman-teman semua, ada yang pernah berjualan? Ada. Ayo. Wah, hebat. Jualan apa Mbak Lupi? Jual pentol mercon, Jual pentol mercon, jual dimsum. jual simtam. Jual dimsum. Terus siapa yang pernah hutang ke teman? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ketahuan. Tidak ada. Ya benar paling. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya hari ini, yaitu bijak dalam jual beli dan hutang piutang. Ibu akan jelaskan secara singkat tentang jual beli terlebih dahulu. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata al-bai'u yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang lain atau uang melalui akad tertentu. Hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penting, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Yang kedua, menjadi sunnah jika membantu orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, haram jika dilakukan dengan cara batil, curang, atau barang haram. Selanjutnya yaitu pengertian rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, untuk penjual dan pembeli harus berakal dan balik, tidak dipaksa. Contohnya, tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tanpa izin. Yang kedua, barang yang dijual yaitu suci, bermanfaat, milik sendiri, bisa diserah terimakan. Contohnya, tidak boleh menjual barang haram, tidak boleh menjual barang haram atau barang milik orang lain. Yang ketiga, akad, yaitu ijab dan qabul, sepakat, tidak bersyarat, dan dilakukan langsung. Contoh, saya jual baju ini 50.000, saya beli. Yang selanjutnya yaitu khiyar. Khiyar ada 3. Khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar albi. Khiyar majelis selama penjual dan pembeli masih di tempat transaksi. Khiyar syarat diberi waktu berpikir maksimal 3 hari 3 malam. Yang ketiga yaitu khiyar albi, karena barang cacat dan boleh dikembalikan atau dikurangi harganya. Selanjutnya yaitu syarat sah hutang piutang. Dalam Islam, hutang piutang disebut dain dan qard. Dain artinya hutang karena sebab apapun, misalnya jual beli, sewa, dan lain-lain. Qard yaitu hutang karena pinjaman uang atau barang secara langsung. Memberi hutang hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi sunnah jika untuk membantu orang yang kesulitan. Mengembalikan hutang hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat hutang piutang. Mbak Mirsa dibaca. Syarat dan rukun dan syarat hutang piutang yang pertama yaitu pihak yang berakad atau pemberi dan penerima hutang itu harus berakal dan balik, tidak boleh anak kecil atau orang gila. Syarat yang kedua, barang atau harta yang dihutangkan itu jelas jumlahnya dan ada takarannya, tidak boleh samar atau tidak diketahui. Nah, syarat yang terakhir yaitu akad. Saat ijab qabul itu tidak disertai tambahan atau riba, jadi harus pure itu saja, tidak boleh ada pengurangan dan tambahan, sukarela dan tanpa paksaan. Yang selanjutnya yaitu adab dalam hutang piutang. Yang pertama yaitu menulis perjanjian hutang piutang agar tidak terjadi sengketa atau tidak lupa. Yang kedua yaitu menghadirkan saksi dan jaminan sesuai surat Al-Baqarah ayat 280. Yang ketiga yaitu menagih dengan cara sopan dan memberi tenggang waktu.
menghindari pinjaman untuk hal maksiat. Wajib melunasi secara segera jika sudah Mampu. ya. Materinya kan sudah jelas dari pengertian jual beli, terus rukun dan syarat jual beli, terus khiyar dan syarat sah hutang piutang, pengertian hutang piutang, syarat sah hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang. Dari materi ini ada yang ditanyakan? Teman-teman semuanya? Sudah? Oke, biar kita memahami materi tentang jual beli dan hutang piutang hari ini, Ibu mau bermain game bersama teman-teman semuanya tentang tidak yang bermain kalian semua. Saya hanya melihat tentang bijak dalam jual beli dan hutang piutang. Ya, ayo kita berdiri semuanya. Yes. Masih semangat kan? Masih Masih. jam pagi kok. Udah sarapan kan tadi? Belum. Belum matang, ibunya masak. Belum masak. Anu bangkong. Oke, di sini ada warna biru dan warna hijau. Yang warna hijau ini adalah penjual dan pembeli. Di sini saya akan memberikan Mbak Isma sebagai pembeli dan Mas Rian sebagai penjual dan Mbak Aziza sebagai sahabat. Kita akan bermain peran ya teman-teman. Yuk bingung aku sesebar. Kamu yang hijau dulu ya. Ini kita bermain ini dulu. Ya. Oke, bagikan langsung ya. Saya bagikan langsung. Ini tadi kan latarnya di kantin sekolah. Yang ini di halaman rumah. Mbak Mirsa sebagai peminjam dan Mbak Ulfi sebagai pemberi hutang. Dan Mbak Ziza lagi sebagai ini sahabatnya mereka berdua. Oke. Mbak Isma sama aku pinjam botolnya ya. Ya. Mbak Ulfi sama Mbak Mirsa pergi dulu. Pergi dulu. Ini hijau berarti hijau. Iya, kalian bareng ini dulu. Kita berdrama dulu. Sini Mas Rian. Kita misi dulu. Mas Rian kan sebagai penjual. Mas Rian sebagai penjual minuman. Seumpamanya Mas Rian itu ada di kantin sekolah, penjual di kantin sekolah. Mbak Ulfi sama Mbak Mirsa mau diperhatikan teman-temannya sedang berdrama ini ya. Ya. Oke, ayo Mas Rian dimulai. Rolling cut, action. Ini minumnya harganya berapa? Harganya 5.000 aslinya Mbak. Cuma berhubung ini sudah mau kadaluarsa, saya jual 4.000. Harganya coba 4.000. 4.000, mahal kan Pak, biasanya 3.000. Aslinya maunya gitu ya Pak. 3, 4, 5. Ini ya Pak. Wah, terima kasih ya Pak. Jujur banget, padahal aku nggak tahu kalau stok lama. Enggak apa-apa, Rasulullah mengajarkan kita untuk jujur. Aslinya ya boleh batin. Betul, jual beli yang jujur akan membawa berkah. Kalau curang itu nanti rezekinya tidak halal. Oke, dari berdramanya Mbak Isma, Mas Rian dan Mbak Aziza, ya benar. Itu kita dapat memetik nilai yang terlihat dari dialog ini, yaitu yang pertama kejujuran dalam berdagang, yang kedua amanah terhadap kualitas barang, yang ketiga itu menghindari penipuan atau kecurangan harga. Teman-teman semuanya, seperti Bapak Rian sebagai penjual minuman tadi ya, kita harus jujur dalam setiap transaksi karena Allah tidak menyukai orang yang curang. Oke, selanjutnya ini mungkin saya ambil dulu. Ya. Ini kalian latarnya berdiri, gak ada yang duduk. Oh, oh begitu, ya udah, Mbak Lobi duduk saja. Ini ke tepi dulu ya. Oke, Mbak Mirsa dan Mbak Aziza sebagai sahabatnya lagi. Nanti bacanya setelah Mbak Mirsa yang kedua ya. Ya, oke. Oke, rolling cut, action. Ayo Mbak Mirsa. Oh, keras ya. Jam duit dong. Boleh, tapi jangan lupa bayar ya.
aku tidak akan meminta lebih karena kalau menambah keuntungan itu termasuk riba. Iya, 50 aja kok. Maunya. Ini TFT-nya ngomong 50.000. Ini ya. Makasih ya Ul, aku nanti tempo 2 hari deh aku balikin sesuai kok. Oke Mirza. Makasih ya Ul. Sama-sama. Nah, itu baru contoh yang baik. Hutang harus disertai dengan niat membayar dan tidak boleh menambah bunga. Itu adalah ajaran Islam. Aku paham kok, aku paham. Kalau riba itu adalah dosa. Aku akan berusaha amanah dan tepat waktu untuk membayar hutangku. Oke, terima kasih. Oke, nilai apa yang bisa diambil dari hutang piutang hari ini? Tidak boleh menambahkan riba. Tidak boleh riba. Tidak boleh ada bunga. Bayar tepat waktu, tidak boleh mengelali dengan hutang. Ya, benar sekali. Hutang. Islam melarang riba karena merugikan orang lain. Hutang piutang harus dilakukan dengan niat saling tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Oke, baik. Terima kasih ya. Duduk-duduk. Kembali ke tempat duduk. Oke, Bu. Duduk-duduk. Kembali ke tempat duduknya. Oh iya, kursinya saya bawa. Maaf ya. Maaf Pak Rian. Sebagai penjual. Oke. Terima kasih. Bu, saya ada matkul Bu jam 8.40. Selanjutnya kesimpulan dulu ya. Sebentar. Kesimpulan dulu dari ini, jual beli dan hutang piutang dalam Islam harus dilakukan dengan jujur, amanah dan tanpa riba. Setiap transaksi mencerminkan iman dan tanggung jawab seorang muslim. Dengan bersikap bijak, kita menjaga kepercayaan, keadilan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi jual beli dan hutang piutang ada yang ditanyakan, teman-teman? Sudah paham ya dari drama tadi? Sudah paham semuanya ya? Oke, ya sudah. Mari kita tutup karena ini juga jamnya mepet sekali. Kita harus berganti ke matkul yang lain. Mata pelajaran yang lain, maaf ya. Mata pelajaran yang lain kita cepat-cepat. Oke, baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita keluar kelas. Oke, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga kalian di perjalanan selamat sampai tujuan. Amin. Dan diberi kelancaran di mata pelajaran berikutnya. Hati-hati di jalan ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar ibu punya hadiah karena tulisan tadi. Ibu punya apa? Sebentar. Untung masuk hari ini. Ibu punya jajan seperti biasa yaitu bebek. Oke, bawa pulang. Terima kasih. Iya. Bu, saya dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Ini baru Mas Rian. Ya Allah. Ya ini bapak Mas. Iya Pak. Ini Bapak Aziza. Ya, hati-hati di jalan ya. Bimbingan proposal. Ini langsung Cut.